Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ines Kalyana Azmi dengan NIM 31014210020. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai resume yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan dengan judul Literasi Digital yang Berdampak Positif dan Bermanfaat. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu literasi digital? Nah, literasi digital merupakan suatu pengetahuan atau kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan untuk mengevaluasi sebuah informasi yang kemudian bisa kita manfaatkan secara bijak. Perkembangan literasi digital menyadarkan kita bahwasannya akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah dan berkembang, sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan menggunakan kemajuan teknologi ini sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat. Kemajuan dan peran literasi digital memotivasi kemampuan kita agar bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan literasi digital, sehingga kita bisa melaksanakan dan menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri. Kemudian untuk penghematan waktu dan keakuratan data ini menjadi kelebihan praktis dari fungsi perkembangan literasi digital. Perlu diketahui bahwa integrasi pemahaman serta proses evaluasi pun akan mempermudah penggunaan akses digital untuk mendukung suatu kegiatan dalam pencapaian luaran suatu komputer dan keterampilan penggunaan internet belaka yang berkonotasi menjadikan manusia sebagai sosok robotik belaka. Tidak hanya itu, manusia menjadi lebih luas daripada itu, yakni memadupadankan literasi dan juga digital. Jika informasi data atau digital information adalah simbol representasi data, sementara literasi lebih kepada kemampuan membaca, menulis, dan berpikir kritis atau the ability to read for knowledge, write coherently, and think critically about the written word. Nah, dengan demikian, kemajuan teknologi secanggih apapun tetap harus bermanfaat dan mengandung kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat secara komprehensif, khususnya dalam interaksi sosial. Literasi digital sejatinya mendorong para penduduk di dunia digital atau digital citizen untuk lebih arif dalam menggunakan instrumen teknologi tersebut. Mengenai melek teknologi dan media, erat kaitannya dengan kompetensi literasi digital. Kemampuan literasi apapun itu selalu berkaitan dengan kompetensi. Terdapat 5 dampak positif kompetensi dari literasi digital. Yang pertama, literasi digital memiliki kemampuan untuk menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Kemudian, literasi digital mempunyai dampak positif, yakni memiliki kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Kemudian yang ketiga, mampu memposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Kemudian yang keempat ialah kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis, serta berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual ataupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya perkembangan literasi digital ialah penyebaran informasi yang tidak akurat, di mana kurangnya literasi digital dapat menyebabkan orang mudah percaya pada informasi yang salah dan tidak dapat dipercaya, yang kemudian dapat menyebar dan mempengaruhi opini dan tindakan mereka. Yang kedua, penyalahgunaan media sosial. Sekarang ini banyak sekali ya penyalahgunaan media sosial, seperti orang yang kurang mengetahui tentang literasi digital dapat dengan mudah menjadi korban kejahatan cyber seperti penipuan dan juga pelecehan secara online, ataupun terlibat dalam praktik-praktik seperti cyberbullying karena tidak memahami cara menggunakan media sosial dengan benar. Kemudian yang ketiga ialah ketergantungan pada teknologi. Kurangnya literasi digital juga dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi yang dapat mempengaruhi cara orang berinteraksi dan berkomunikasi, serta mempengaruhi kemampuan mereka untuk membentuk hubungan interpersonal yang sehat.
Yang keempat ialah kurangnya privasi. Orang yang kurang literasi digital tidak sepenuhnya memahami bagaimana cara mereka untuk melindungi privasi mereka sendiri dan keamanan online mereka, membuat mereka lebih rentan terhadap pencurian identitas dan juga pengambil alihan akun online mereka. Kemudian yang kelima ialah kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Kurangnya literasi digital dapat membatasi kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah dan menavigasi teknologi dan sistem digital yang kemudian dapat mengganggu kemampuan mereka untuk mencapai tujuan dan tugas mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembahasan kedua ialah mengenai konsep IoT dan Big Data. Perlu diketahui bahwasanya IoT merupakan sebuah konsep yang dimana suatu objek yang mempunyai kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT telah berkembang dan konvergensi teknologi nirkabel, microelectromechanical system atau MEMS, dan internet. A things pada Internet of Things dapat didefinisikan sebagai subjek, misalnya orang dengan monitor, implan jantung, hewan peternakan dengan transponder biochip, sebuah mobil yang telah dilengkapi oleh built-in sensor untuk memperingatkan pengemudi ketika tekanan ban rendah. Dan sejauh ini IoT paling erat hubungannya dengan komunikasi mesin to mesin atau M2M di bidang manufaktur dan listrik, perminyakan, serta gas. Produk dibangun dengan kemampuan komunikasi M2M atau mesin to mesin yang sering disebut dengan sistem cerdas atau smart. Sebagai contoh yaitu smart kabel, smart meter, smart green sensor, dan juga smartphone. IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dan konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Konsep IoT cukup sederhana dengan cara kerja yang mengacu pada 3 elemen utama, yakni barang fisik yang dilengkapi modul IoT, perangkat koneksi internet seperti modem atau router, serta core data center tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database. Cara kerja Internet of Things ialah dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana setiap perintah argumennya itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang berhubungan secara otomatis tanpa campur tangan manusia dalam jarak berapapun. Nah, dalam hal ini internetlah yang menjadi penghubung di antara kedua mesin tersebut. Sementara manusia hanya berperan sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Perangkat IoT sendiri terdiri dari 4 komponen yang penting, di antaranya sensor, CPU atau komputer, kemudian ada jalur komunikasi, sistem operasi, dan juga keluaran. Lebih lanjut, Paul Wediford menjelaskan bahwa teknologi adalah ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaannya. Sebagai bagian dari kebudayaan, teknologi berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan dan melindungi diri. Teknologi pakaian misalnya, di mana teknologi tersebut berfungsi sebagai alat untuk melindungi diri manusia dari kedinginan. Selain itu, teknologi juga merupakan salah satu upaya untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Perkembangan teknologi yang begitu pesat berdampak pada ketertinggalan masyarakat apabila mereka tidak mampu beradaptasi dengan adanya perubahan, dan ini berdampak pada munculnya era disrupsi. Disrupsi adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara yang baru. Disrupsi berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Disrupsi juga menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien serta lebih bermanfaat. Dengan demikian, berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan, maka dapat kita simpulkan bahwa teknologi yang telah berkembang pesat dalam masyarakat sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari dan memiliki dampak positif. Dengan adanya teknologi dan kita bisa memahami
tentang literasi digital. Kita akan memanfaatkan teknologi tersebut dengan bijak dan tidak menyalahgunakannya. Tentunya, pekerjaan yang kita anggap sulit ketika dikerjakan dengan memanfaatkan teknologi akan terasa lebih ringan. Sekian dan terima kasih. Saya Ines Karyana Azmi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.